Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Laili Nur Aisyah dan juga rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 materi 9 akan memaparkan materi kami mengenai metode dan teknik bermain serta penerapannya. Next. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Frida Cantika Artamirta dengan NIM akhir 051. Lalu yang kedua ada saya sendiri Artati Catur Junior dengan NIM akhir 062. Lalu ada Hilda Putri Ananta dengan NIM 071. Lalu yang terakhir ada Sada Siolawa Kartini dengan NIM akhir 079. Next. Untuk yang pertama mengenai pengertian dari metode bermain akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode bermain. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan terselenggara dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara menyeluruh dan menekankan pada pengembangan aspek-aspek kepribadian anak. Maka dari itu, dalam pendidikan anak usia dini perlu tersedianya berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti bahasa, kognitif, sosial, emosi, fisik, motorik anak. Selanjutnya, bermain adalah berbagai macam bentuk kegiatan yang dapat memberikan kepuasan pada diri anak usia dini dalam mengamati, mencari, menghayal, berekspresi, dan berinteraksi dalam mengungkapkan segala pikiran dan perasaan yang ada dalam diri anak. Menurut Amiran tahun 2016, metode bermain merupakan kegiatan untuk melatih kerjasama pada diri anak, kreativitas, dan menyelesaikan permainannya yang akan membantu anak dalam berinteraksi sesuai dengan teman bermainnya. Menurut Rohmah, next. Menurut Rohmah tahun 2016, kegiatan atau metode bermain bagi aspek-aspek perkembangan anak usia dini memiliki berbagai manfaat antara lain, satu untuk perkembangan moral. Untuk mengenalkan moral pada anak usia dini, membutuhkan salah satu cara yaitu melakukan kegiatan bermain. Meskipun terlihat sederhana, namun pengenalan tersebut dapat berdampak pada perkembangan moral anak usia dini. Yang kedua, untuk perkembangan motorik. Pada anak usia dini, aktivitas anak kerap sekali menggerakkan anggota tubuhnya untuk bermain. Hal itu akan melatih kemampuan dan kekuatan tubuh yang dapat menjadikan anak sehat, kuat, dan bugar. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak usia dini cepat mengenal suatu hal hanya dengan bermain. Dengan bermain dapat mengasah otak dan lebih mudah menangkap informasi daripada diberi pengajaran seperti orang dewasa yang sedang belajar. Misalnya, sang anak sedang bermain bola. Dia bisa mengetahui bentuk bola, warna, dan ukuran bolanya. Yang keempat, untuk perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak ini dapat dikembangkan ketika anak mengutarakan apa yang dia inginkan, berpendapat, dan berkomentar kepada orang yang diajaknya bicara. Yang kelima, untuk perkembangan sosial. Dalam bermain, anak akan belajar memahami diri sendiri dan orang lain. Anak yang pada awalnya bersifat egosentris atau memiliki sifat ego, setelah bermain dengan anak-anak lain, kemungkinan besar dia akan mulai bisa bersosialisasi dengan sendirinya. Selain itu, bermain juga dapat melatih kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab anak. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan cara penerapan bermain anak usia dini. Antara lain yaitu bernyanyi. Dengan bernyanyi, perkembangan bahasa anak akan lebih efektif karena pada usia golden age ini anak menjadi peniru yang baik dan dengan bernyanyi kegiatan akan lebih menyenangkan. Bernyanyi juga bisa membuat suasana belajar menjadi riang sehingga perkembangan bahasa anak dapat distimulasi secara optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk melatih peserta didik bernyanyi yaitu dengan cara menyanyikan lagu di depan kelas dengan menggunakan gerak tubuh yang dapat diikuti anak dan mengajak anak
dididik untuk berdiri dan bernyanyi mengikuti irama yang telah guru berikan. Yang kedua yaitu gerak dan lagu. Pada anak usia ini, anak dapat mengekspresikan diri melalui gerakan dan berpikir melalui gerak dan tubuh. Mengacu pada teori tersebut, dapat diasumsikan bahwa melalui pembelajaran gerak dan lagu, kecerdasan kinestetik dapat ditingkatkan. Gerak yang erat hubungannya dengan musik merupakan isyarat yang ekspresif dan membebaskan diri dari ketegangan melalui gerakan-gerakannya. Tahapan belajar gerak dan lagu yaitu tahap eksplorasi, tahap ekspresi, tahap apresiasi, dan tahap refleksi. Cara bermain gerak dan lagu ini harus sederhana, ringan, dan mudah. Kemudian guru tidak boleh menertawakan anak jika salah. Hargai dan tumbuhkan rasa percaya diri anak bebas berekspresi, dan tema lagu harus mendidik. Yang ketiga yaitu bermain sensori motor. Anak usia dini mulai mengembangkan kemampuan bermainnya melalui tubuhnya dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuhnya dan penjelajahannya terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan seluruh indranya. Contoh kegiatan bermain sensori motor yaitu menendang bola. Tujuan dari sensori ini yaitu menerima imajinasi visual dan menerjemahkan ke dalam gerakan. Dapat menambah percaya diri siswa dan mengembangkan motorik kasar pada anak. Cara bermainnya yaitu anak berdiri sekitar 2 meter dari menghadap sudut, kemudian bola diletakkan di lantai, lalu anak menendang bola ke dinding dan bola akan kembali memantul. Yang terakhir yaitu kegiatan bermain peran. Kegiatan bermain peran adalah anak yang memerankan seseorang dan melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu cerita pura-pura. Bermain peran berguna dalam membantu anak untuk memahami dirinya sendiri, perasaannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, anak juga belajar untuk memahami peran orang lain. Contoh kegiatan bermain peran yaitu sandiwara boneka. Permainan ini membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Langkah yang dapat dilakukan dalam bermain sandiwara boneka yaitu yang pertama membaca puisi untuk anak, kemudian membantu anak untuk menyimak cerita secara berkelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan taktik metode bermain pada anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa bermain merupakan hak dasar untuk anak usia dini. Bermain merupakan kegiatan mengekspresikan diri tanpa paksaan dan dengan perasaan senang. Pada anak usia dini, bermain dapat memberikan banyak manfaat terhadap perkembangannya. Bermain juga memiliki tujuan yang menjadi dasar mengapa permainan tersebut dilakukan. Banyak manfaat yang didapatkan oleh anak usia dini ketika mereka bermain. Yaitu yang pertama, bermain dapat mengembangkan aspek motorik, kognitif, moral, dan bahasa pada anak. Yang kedua, dengan bermain, anak dapat menimbulkan kreativitas mereka yang dapat merangsang ide di pikiran yang dapat menjadi wadah mereka untuk menuangkan imajinasinya dalam sebuah tindakan tertentu. Yang ketiga, dengan bermain, anak dapat berlatih memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah saat bermain, ada kalanya anak menghadapi kesulitan. Dan saat itulah anak terlatih untuk memecahkan masalah dan mencari solusi bagaimana caranya agar menghadapi situasi yang mereka hadapi. Bahkan, mereka juga bisa berlatih untuk berdiskusi hingga berdebat dengan temannya terkait solusi sebuah masalah. Yang keempat, yaitu bermain dapat menguatkan fisik pada anak. Saat bermain, anak otomatis menggerakkan fisik mereka. Aktivitas fisik bermain juga membuat anak bisa melatih motorik halus dan kasarnya. Selain itu, bermain juga mengurangi resiko anak-anak untuk merasa stres, depresi, obesitas, atau lesu. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu bermain dapat membangun kecerdasan sosial emosional.
Bermain juga membantu anak berinteraksi dengan baik dengan adanya teman sebaya mereka. Namun tidak hanya itu, pada saat bermain mereka otomatis mengasah kemampuan sosial dan emosional ketika menghadapi teman baru ataupun situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Lalu, adapun bermain dapat menemukan minat anak. Manfaat bermain dengan anak juga bisa membantu orang tua mengenali apa yang menjadi minat mereka. Apakah anak lebih suka bermain yang mengandalkan motorik kasar atau aktivitas fisik, atau lebih betah atau lebih suka bermain dalam permainan yang melibatkan motorik halusnya. Lalu selanjutnya membuat anak menjadi pintar. Pada saat bermain, anak dapat mengeluarkan imajinasi serta kreativitasnya. Hal itu dapat melatih pikiran anak untuk terus berimajinasi dan mengeluarkan segala hal yang timbul dari pikiran mereka tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan IQ mereka. Next. Baik, tujuan bermain pada anak usia dini. Yang pertama yaitu sebagai sarana bagi anak untuk bereksperimen atau melakukan berbagai macam percobaan sederhana, sehingga mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, sebagai sarana melatih anak beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sarana peniruan bagi anak karena bebas bereksperimen menirukan berbagai hal yang ada dalam imajinasinya. Yang keempat ada sebagai sarana bagi anak untuk bereksplorasi sehingga rasa keingintahuannya terpenuhi. Jadi biarkan mereka untuk bermain karena hal tersebut dapat membuat anak tuh lebih berani untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk perkembangan anak. Jadi dengan bermain ini bermanfaat untuk perkembangan anak. Jadi jangan biarkan mereka hanya diam di rumah, namun biarkan anak bermain karena sangat membantu dalam proses perkembangannya. Next. Baik, terima kasih. Baik, karena semua materinya sudah dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7 materi 9. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memaparkan materi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.